Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melanie dalam rubrik Legal Journal. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu yang bertanya mengenai kisah yang dia alami. Jadi ceritanya si ibu ini bekerja sama dengan si A, saya tidak tahu itu secara tertulis atau secara lisan. Pada intinya adalah si ibu ini menyerahkan sejumlah beras kepada si A ini untuk si A ini menjualnya. Nah, kemudian nanti ketika beras itu sudah terjual, si A ini akan mengembalikan uang dalam bentuk uang gitu ya. Jadi si A ini disuruh untuk menjual terlebih dahulu. Kalau memang sudah terjual atau sudah laku terjual, baru kemudian uangnya itu diserahkan kepada si ibu. Nah, total yang harusnya si A ini kembalikan kepada si ibu ini adalah 130 juta. Nah, beberapa waktu kemudian setelah ibu ini menyerahkan beras itu, si A ini kemudian memberikan 20 juta rupiah kepada si ibu ini. Jadi mengembalikan 20 juta. Masih tersisa 105 juta. Nah, si ibu ini kemudian melihat beberapa waktu ya, jadi beberapa hari, minggu gitu ya, atau bulan. Si ibu ini kemudian melihat si A ini sebenarnya sudah menjual seluruh berasnya. Tapi kok tidak mengembalikan uangnya itu kepada si ibu ini. Nah, kemudian ketika si ibu ini mengkonfirmasi kepada si A ini kemudian jujur mengatakan bahwa si ayahnya, jadi ayah dari si A ini mengambil uang itu, jadi menjual berasnya dan mengambil uang itu untuk digunakan secara pribadi. Nah, sebenarnya kan si ibu ini tidak harus peduli gitu ya, dalam tanda kutip bahwa sebenarnya kerjasama atau perjanjian itu kan hanya dengan si A. Tapi si A ini kemudian membawa-bawa nama dari ayahnya. Nah, kemudian si A ini berjanji kepada si ibu ini bahwa kalau nanti ayahnya sudah mengembalikan uang itu, baru kemudian si A ini mengembalikannya kepada si ibu. Nah, ibu ini bertanya, apabila si A ini tidak mengembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan, atau mungkin dalam deadline khusus ya, mungkin si ibu ini kemudian memberikan deadline agar si A ini kembalikan uangnya dan kemudian tidak dikembalikan di hari yang sudah dijanjikan, bisa nggak sih si ibu ini memidanakan si A itu? Nah, di sini si ibu langsung secara khusus menyatakan ya bahwa apakah memang mungkin bisa si A ini dilaporkan penipuan gitu ya kepada polisi. Jadi kalau penipuan jelas itu adalah pidana bukan perdata ya. Nah, ada beberapa hal yang memang harus diketahui oleh si ibu ini ataupun oleh Anda yang mungkin pada saat ini menonton video ini dan mungkin memiliki permasalahan yang sama atau serupa gitu ya. Pertama, hal yang harus Anda ketahui adalah apa tujuan yang ingin Anda capai terhadap orang yang sedang berhutang gitu ya, atau terhadap orang ini gitu ya, orang yang memang harusnya mengembalikan uang tapi tidak mengembalikannya. Apakah Anda ingin untuk dia mendapatkan efek jerah, ataukah Anda ingin untuk uang itu bisa kembali? Nah, banyak orang yang memang berpikir bahwa ketika orang ini diancam untuk diancam masuk ke kepolisian gitu ya, dilaporkan ke kepolisian terkait dengan penipuan. Nah, nanti kemudian dia akan takut dan dia akan mengembalikan uang tersebut. Tapi ada juga yang memang sebenarnya ketika dia sudah laporkan pidana gitu ya, proses sudah berlanjut, polisi sudah memproses semuanya, di akhirnya baru dia kaget, loh kok orang ini meskipun sudah di penjara, dia nggak bisa kembalikan uang gitu ya, atau dia nggak kembalikan uang saya, terus saya harus gimana? Nah, itu perbedaannya tadi ya, makanya tadi saya tanyakan dulu, apa sebenarnya tujuan ketika Anda ingin memproses hukum seseorang? Anda ingin dia mendapatkan efek jerah atau Anda ingin untuk mengembalikan uangnya? Nah, kalau Anda ingin untuk dia mendapatkan efek jerah, ya Anda bisa melakukan proses polisi gitu ya, atau ya penipuan gitu ya, atau melakukan penghinaan gitu ya, itu bisa dilakukan. Atau yang kedua, Anda ingin untuk uang Anda dikembalikan. Nah, kalau Anda ingin untuk uang Anda dikembalikan, maka ini masuk ke proses perdata, bukan ke pidana. Artinya bahwa Anda bisa langsung menggugat orang ini di pengadilan negeri tempat si orang ini berada. Jadi tempat dari si tergugat ini berada, bukan penggugat ya, tetapi tergugat. Kecuali Anda menentukan lain di dalam perjanjian tertulis. Nah, yang kedua, setelah Anda mengetahui apa tujuan yang ingin Anda capai, maka Anda harus memperhatikan bukti atau dokumen gitu ya. Anda memiliki surat-surat yang harus Anda berikan atau yang harus menjadi bukti awal ketika Anda melaporkan pidana atau ketika Anda ingin memberikan somasi dan kemudian masuk ke pengadilan negeri. Jadi segala sesuatu yang Anda butuhkan itu adalah bukti tertulis. Contoh,
Ketika Anda memberikan beras atau Anda memberikan barang, Anda menerima surat tanda terima bahwa benar orang ini menerima barang tersebut, atau ada invoice, tagihan gitu ya. Ada tagihan yang sudah muncul atau yang sudah Anda buat dan Anda kirimkan dan Anda tagihkan kepada si orang ini. Atau yang ketiga adalah perjanjian gitu ya. Banyak orang yang mengabaikan hal ini. Sebenarnya gini ya, jual beli itu adalah hal umum yang kita lakukan. Kita ke pasar, kita beli sayur, itu sudah ada yang namanya hukum jual beli. Kita pergi ke Indomaret, kita beli gitu, atau ke Alfamart gitu ya, atau ke supermarket atau ke swalayan. Di sana kita melakukan transaksi jual beli. Artinya bahwa kita melakukan kesepakatan secara tidak langsung, secara lisan kepada pihak toko gitu ya, atau pada saat itu ya pada petugas kasir gitu ya yang menerima uang kita dan memberikan barang kepada kita. Nah, banyak orang yang berpikir bahwa jual beli yang dilakukan itu sekedar sama seperti ketika kita berada di pasar atau ke swalayan atau supermarket. Padahal ketika kita melakukan satu perbuatan hukum yang jelas ada barangnya dan jelas dia harus menyerahkan uangnya, maka kita harus paham di sini bahwa kita membutuhkan yang namanya perjanjian secara tertulis. Nah, ini penting gitu ya, faktor ini penting. Kenapa? Karena sebaik-baiknya orang, bahkan orang terdekat kita, saudara kita, teman kita, ponakan kita gitu ya, om kita gitu ya, atau siapapun lah ya, terkadang itu dia tidak bisa menepati janji dan akhirnya kita kebingungan karena kita nggak ada bukti apa-apa. Nah, di sini saya tekankan lagi bahwa perjanjian secara tertulis itu sangat penting. Nah, perlu dilihat lagi apakah memang ada perjanjian secara tertulis yang dibuat ataukah tidak. Kalau tidak ada, ya ketemu dan kemudian suruhlah orang ini membuat surat pernyataan bahwa memang benar dia menerima beras gitu atau barang sejumlah berapa kilo atau berapa ton gitu ya. Terus kemudian nanti dia sudah mengembalikan berapa dan dia belum mengembalikan berapa, dan dia akan berjanji di hari, tanggal, bulan, tahun sekian dia akan mengembalikan uang tersebut. Nah, itu semua harus dibuat secara tertulis. Nah, yang berikutnya adalah yang perlu diperhatikan sebelum masuk baik ke pidana atau polisi ataupun ke pengadilan negeri atau secara perdata, perlu diketahui apakah memang kalian atau Anda itu sudah melakukan mediasi terlebih dahulu atau tidak. Kalau memang sudah melakukan mediasi terlebih dahulu, maka perlu dilihat lagi apakah memang sudah ada surat peringatan sebelumnya atau tidak. Kalau memang itu belum dibuat, maka baik melalui kuasa hukumnya atau memang jalan secara pribadi gitu ya, perorangan, buatlah surat peringatan. Buatlah surat peringatan, undanglah atau mengundang orang ini secara tertulis untuk melakukan mediasi atau musyawarah untuk mufakat. Nah, di situ Anda juga menghadirkan saksi. Saksi ini jangan keluarga, jangan saudara, jangan istri atau suami, jangan anak, jangan sepupu gitu ya. Tetapi orang luar, benar-benar orang luar yang memang bisa dipercaya, tetangga, RT atau RW, lurah gitu ya, atau bahkan mungkin teman sendiri gitu ya, teman sendiri yang memang bisa dipercaya. Kenapa? Karena pada saat, dan pastikan juga memang kalau memang itu adalah pejabat atau dalam hal ini RT atau RW gitu ya, pastikan bahwa mereka ini yang sudah menjadi saksi secara tertulis ini bisa dihadirkan di pengadilan negeri atau bisa dihadirkan di kantor polisi. Kenapa? Karena saksi dalam hal ini juga adalah bagian yang penting di dalam menelusuri atau dalam memproses hukum seseorang. Nah, kalau tiga hal ini sudah benar-benar Anda lakukan, jadi Anda sudah melihat segala buktinya gitu ya, sudah tahu goals yang mau dicapai dan sudah pernah melakukan mediasi secara kekeluargaan, dan ternyata orang ini tidak mampu atau tidak menepati janjinya, maka Anda bisa langsung mengeksekusi proses hukum apa atau upaya hukum apa yang akan Anda pilih. Anda ingin melakukan pemidanaan atau Anda ingin melakukan keperdataan gitu ya, supaya uangnya kembali. Nah, di dalam surat pernyataan atau dalam surat perjanjian yang nantinya dibuat, itu juga Anda harus menyertakan jaminan. Artinya bahwa ada jaminan sejumlah hutang yang dia buat, untuk kemudian kalau memang dia tidak bisa mengembalikan, maka dia akan menyerahkan jaminan tersebut. Nah, sebenarnya gini, sayangnya itu pada saat meskipun dia melakukan perjanjian atau melakukan pernyataan bahwa dia akan menyerahkan jaminan, secara fakta dia tidak akan melakukan penyerahan jaminan itu secara sukarela. Nah, that's why atau itulah kenapa kalau memang kita masuk ke keperdataan, jaminan itu sangat penting.
karena ya itu memang sudah di dalam dia sudah mengikatkan gitu ya, jaminan itu sebagai itikat baik dia untuk membayar hutang-hutangnya. Sehingga ketika kita masuk ke keperdataan, kita juga sudah punya jaminan yang akan kita eksekusi nantinya. Nah, banyak orang yang memang pada akhirnya ketika punya masalah, mereka ingin goalsnya adalah uangnya kembali, tetapi mereka sendiri secara pribadi tidak menyiapkan hal-hal yang tadi seperti saya jelaskan. Ya, mereka hanya menyerahkan uangnya atau menyerahkan barangnya. Ketika orang ini nggak bisa kembalikan, mereka tidak melakukan proses apapun, tidak ada pernyataan atau tidak ada perjanjian bahwa dia akan ngembaliin gitu ya, dan tidak ada jaminan yang dia akan serahkan gitu ya kepada si pihak yang sudah menyerahkan barang atau yang sudah mengalami kerugian ini. Nah, kalau memang sudah ada jaminannya atau kita sudah menuliskan jaminannya, maka proses hukum perdata dan juga proses eksekusinya itu akan jauh lebih mudah, karena kita memegang barang atau benda yang memang kalau dia tidak bisa menyerahkan uangnya pada saat itu, pada saat putusan sudah dijatuhkan oleh pengadilan, oleh majelis hakim, maka kita bisa memohonkan kepada pengadilan untuk kemudian mengeksekusi barang yang sudah ada ini gitu ya, barang yang memang sudah dijadikan jaminan ini. Nah, kalau memang itu adalah barang bergerak gitu ya, mobil atau motor gitu ya, atau apapun lah ya, kalian bisa meminta BPKB-nya untuk dipegang gitu ya, atau barangnya secara fisik bisa ditahan, meskipun ada banyak celah hukum lain kalau memang kita menahan bendanya atau barangnya gitu ya. Tetapi kalau memang kita sudah ada surat pernyataan, sudah ada surat perjanjian, pengikatan kayak gitu ya, sudah ada kesepakatan sebelumnya secara tertulis, maka apapun celahnya itu kita masih punya bukti yang bisa kita pegang dan bisa kita buktikan atau kita tunjukkan kepada pihak yang berwajib bahwa memang pada saat ini benda itu ditahan karena dia tidak melakukan pelunasan hutang sebelumnya. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan permasalahan dari yang dihadapi oleh si ibu ini. Dan mungkin kalau kalian juga mengalami permasalahan yang mirip atau serupa, ini juga bisa menjadi salah satu jalan terbaik yang bisa kalian lihat dan kalian bisa pelajari, kalian bisa tempuh gitu ya nantinya. Jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang belum subscribe, like dan komen, dan kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis melalui email di lasa@lasaadvocate.com dan saya akan mencoba untuk menjawabnya melalui video. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.